Kita lanjut bahas Singji episode chapter 64. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diawali dengan penampakan di alam baka, yang pada saat ini ibu-ibu pemandu alam baka pun sedang berkeliaran mencari tukang sayur yang tidak kunjung lewat. Dan cerita kemudian berpindah ke tempat pertarungan, di mana pada saat ini kelompok dari era kebangkitan yang telah mendapatkan asupan energi dari Raja Agung pun diperintahkan untuk menyerang para monster yang ada di pohon kera. Mereka semua bersemangat dan langsung memanjat pohon kera tersebut sambil berteriak-teriak, "Atas kehendak dari Raja Agung, ayo kita singkirkan semua benda yang kotor dan menjijikan ini. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan dunia baru yang lebih baik." Dan tiba-tiba saja sebuah sepatu emas bertanduk langsung menginjak wajah dari salah satu era kebangkitan, yang ternyata itu adalah adik New Shome. Dia datang sambil mengatakan, "Jangan bermimpi kalian. Kalian semua hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna, bisanya mengganggu orang saja." Adik Neo mengatakan hal itu sambil menunjukkan wajah sangarnya. Dan setelah itu, adik New Shome langsung menghajar semua kelompok era kebangkitan menggunakan trisula andalan sambil berteriak, "Membusuklah kalian sampai mati." Rubah ekor 9 yang melihat adik New Shome mengamuk pada saat ini juga beraksi dan dia mengatakan, "Adik New, tolong lakukan yang terbaik." Sementara Putri Tengkorak Putih berkata, "Tidak peduli apapun yang terjadi, kita harus menjaga pohon kera." Putri Hiu Perak kali ini berkata pada Ratu Xiaobei, "Ini adalah pertarungan yang sebenarnya." Sang ratu pun menjawabnya, "Benar." Sedangkan Raja Tiu sambil mengangkat pedang dia mengatakan, "Kita harus membalaskan dendam Bek Sutong." Bai Si pun pada saat ini juga keluar dan dia menatap kelompok era kebangkitan kemudian mengatakan, "Aku hampir mati di tangan kalian. Dan kali ini, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Tidak ada yang bisa menyakitiku selama aku mengikat kalian dengan jaring laba-laba milikku ini." Setelah berkata seperti itu, Bai Si pun segera mengeluarkan jaringnya dan menjerat kelompok era kebangkitan. Sedangkan Putri Hiu Perak saat ini telah bersiap untuk melakukan tusukan dengan tombaknya, di mana pada saat ini kelompok era kebangkitan terus berdatangan dan naik ke pohon kera. Ketika yang lainnya sudah mulai bertarung, Gibbon dan Akajiri masih nangkring di atas pohon. Gibbon kemudian berkata, "Ini dia. Kita juga harus bertarung, tapi sebat dulu ya. Akajiri, kita harus bertarung sesuai dengan arahan dari Buddha Alis Kuning. Yang harus kita lakukan hanyalah mempertahankan pohon kera ini dan membunuh orang-orang dari era kebangkitan yang mencoba menerobos ke sini." Akajiri pun menimpali, "Hehe, benar. Tapi apakah kita akan membiarkan Sun Wukong itu bermain-main dengan si Agung Jabingan itu sendirian? Bukankah ini terlalu menyenangkan untuknya?" Di tempat lain pada saat ini tongkat emas pun diputar-putarkan, yang ternyata itu adalah Xiao Liu. Sambil bersiap untuk melakukan pertarungan, Xiao Liu pun mengatakan, "Buddha Alis Kuning pasti memiliki alasan, dan kita semua telah melihatnya selama ini tentang kemampuan luar biasa dari Sun Wukong." Cerita kemudian flashback pada saat Buddha Alis Kuning pergi ke pohon kera di jalur monster. Di sana dia berkata, "Hehehe, Sun Wukong, apa kau tahu alasannya? Kenapa aku menyuruhmu menjadi titik fokus dan ujung tombak dari pertarungan ini?" Buddha Alis Kuning pun melihat Sun Wukong dengan serius sambil mengacungkan jari dan dia mengatakan kembali, "Apa kau ingat bagaimana kau mengalahkan diriku pada saat itu?" Sun Wukong pun berpikir sejenak, kemudian dia menjawabnya, "Ya, tentu saja itu karena aku kuat, pantang menyerah, pemberani, dan aku juga memiliki kemauan yang gigih." Buddha Alis Kuning pun menyela perkataan dari Sun Wukong. "Heleh, omong kosong. Itu karena kamu memiliki massa dan dukungan yang banyak." Mendengar perkataan dari Buddha Alis Kuning, Sun Wukong pun terdiam karena nampak belum paham maksud dari perkataan si Buddha. Kemudian Buddha Alis Kuning pun menjelaskan, "Pada saat itu, semua monyet yang ada di pegunungan kera terbang menonton pertempuranmu dengan diriku. Kamu pada saat itu sudah kewalahan dan tidak akan bisa mengalahkanku. Tapi dukungan dari para monyet itu menjadi support dan kekuatan baru untukmu." Xiao Liu, Gibbon, dan Akajiri yang mendengar hal itu pun hanya diam saja dan menyimak. Sementara monster jamur kali ini berkomentar, "Apakah ada hal semacam itu?" Baji yang sambil makan mie pun dia berkata, "Kakak Wukong memang seperti itu." Dan Wujing menimpali, "Semakin banyak orang yang bersorak untuknya, semakin dia bersemangat di dalam pertarungan." Buddha Alis Kuning kemudian tersenyum dan berkata pada Sun Wukong, "Raja Agung pada saat ini dapat menggunakan kepercayaan dari orang lain menjadi kekuatan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan sebenarnya, kamu juga bisa. Tidak ada gunanya mencoba mengepung Raja Agung sekarang. Yang harus kau lakukan hanyalah menantangnya."
dan gunakan keyakinan dari semua orang untuk mendukung dirimu. Maka dari itu, peluang kemenanganmu akan lebih tinggi. Apa kau mengerti? Sun Wukong terdiam sejenak, kemudian dia berkata, hal sederhana seperti itu memang sudah aku rasakan sejak dulu. Ternyata tipe kekuatan dari Sun Wukong ini adalah mirip dengan Raja Agung. Semakin banyak orang yang mendukungnya, maka dia akan semakin kuat. Sun Wukong sebenarnya menyadari hal kecil ini, namun dia selama ini mengabaikannya dan menganggap itu adalah hal yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Dan saat ini, Buddha Alis Kuning mengetahui sesuatu spesial itu di dalam diri Sun Wukong, yang memang sangat mirip dengan tipe kekuatan Raja Agung. Setelah mendapatkan penjelasan dari Buddha Alis Kuning, kali ini Sun Wukong nyengir, dan dia berkata pada sang Buddha Alis Kuning, hahaha, berarti yang harus kamu lakukan adalah mengatakan, terserah saja Raja Kera, tolong segera bertindak dan membereskan semua kekacauan ini. Buddha Alis Kuning pun tersenyum, dan dia menyuruh Sun Wukong untuk membawa semua monyet yang ada di jalur monster ke kota Chang'an. Dan yang terbaik adalah memindahkan saja pohon kera ini dan bawa ke sana. Makanya pohon kera kemudian dirubah menjadi drone pohon raksasa yang dibawa ke kota Chang'an beserta isi-isinya. Dan saat ini, salah satu kera menjadi pemandu sorak. Dia pun berteriak, ayo kita semua teriak untuk mendukung Raja Kera. Semua kera berkumpullah dan bersiaplah untuk sorak secara serempak. Tidak lama kemudian kera-kera itu mulai berkumpul dan mereka pun berteriak, Raja Kera tidak terkalahkan. Raja Kera adalah yang paling tampan. Raja Kera adalah idola kita semua. Dan benar saja, dari teriakan-teriakan kera itu, Sun Wukong merasakan ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya. Dia kini tersenyum dan berkata, aku sudah bilang, bahkan jika itu benar, kalian tidak perlu terlalu keras. Kalian membuatku merasa sedikit malu. Mendapatkan kekuatan dukungan menjadikan Sun Wukong bersemangat. Tatapan matanya pun menjadi tajam, taringnya seketika memanjang, dan api keluar di tubuhnya. Di sisi lain, Raja Agung merasakan tubuh Bailang ini tidak beres, karena pada saat ini, dia merasa bahwa Bailang akan kembali keluar. Raja Agung pun kini mencoba menekan jiwa Bailang di dalam tubuhnya. Dia berharap anak buahnya bisa segera menghancurkan aliansi monster yang ikut datang ke tempat ini, agar sang Raja Agung menjadi fokus di dalam pertarungan. Dia pun melihat Sun Wukong kemudian berkata dengan lirih, aku harus cepat menyelesaikan pertarungan ini. Karena sekarang, sang Raja Agung merasa tidak beres dengan tubuh Bailang. Dia kemudian berlari untuk kembali melakukan pertarungan. Dan akhirnya, Raja Agung pun melompat ke arah Sun Wukong dengan raut wajah kemarahan dan dia berteriak, Sun Wukong, aku akan membunuhmu lebih dulu. Sun Wukong pun juga sudah bersiap untuk melakukan pertarungan ini. Dia juga berteriak pada Raja Agung, dasar Agung sialan, demi guruku, demi Bailang, aku bersumpah hari ini tidak akan melepaskanmu. Raja Agung pun menimpali, kau hanya monster yang tidak tahu batas kekuatanmu sendiri. Levelmu berbeda jauh dariku, dan kau masih berani menantangku secara langsung. Sambil mengatakan hal ini, tangan dari Raja Agung sudah membentuk segel khusus. Dan sepertinya itu adalah segel kabut darah. Dan tiba-tiba saja, sebuah kekuatan besar pada saat ini terlihat di tubuh Raja Agung. Dia pun menyilangkan tangan sambil meluncur ke arah Sun Wukong dan berteriak, Sun Wukong, gali saja kuburanmu di tempat ini. Tidak lama kemudian kekuatan dari tubuh Raja Agung itu meluncur seperti anak panah yang sangat banyak. Hal ini membuat Sun Wukong terkejut. Dia kemudian berkata, wah, gawat, serangan ini berbahaya. Sun Wukong pun terus menghindari serangan dari sang Raja Agung. Sebisa mungkin, jangan sampai terkena serangan itu. Karena Sun Wukong melihat bahwa serangan ini adalah serangan panah kabut darah. Jika sampai Sun Wukong terkena, maka darahnya akan langsung menguap menjadi kabut. Raja Agung yang melihat Sun Wukong mampu menghindar, dia pun terus melancarkan panah kabut darah dan berkata, akan kulihat sampai mana kau bisa melarikan diri. Sambil terus-terusan menghindar, kini Sun Wukong merasa jengkel karena dia tidak bisa melancarkan pukulan pada sang Raja Agung. Raut wajah dari Sun Wukong sudah menjadi geram, namun panah-panah ini menjadi penghalang untuk dirinya. Dan kali ini, Sun Wukong sadar bahwa panah-panah ini secara bertahap ingin digunakan oleh Raja Agung untuk mengurung Sun Wukong. Dia benar-benar akan membuat Sun Wukong tidak bisa berkutik di dalam kurungan panah kabut darah yang telah dia ciptakan. Dan dengan cepat Sun Wukong pun berusaha untuk kabur. Dia kemudian melihat ke atas sambil berkata, hanya ada satu jalan keluar yang tersisa, terobos ajalah. Dalam sekejap saja,
Sun Wukong sudah menerjang panah kabut darah dan dia berhasil keluar dari kurungan panah itu. Namun gawatnya, ternyata pintu keluar itu memang sengaja diarahkan oleh Raja Agung ke tempat dia berada. Saat Sun Wukong berhasil keluar, dia kali ini langsung berada tepat di hadapan dari sang Raja Agung. Raja Agung juga sudah bersiap melakukan serangan lanjutan dan dia mengatakan, "Sun Wukong, aku sudah menunggumu." Hal ini membuat Sun Wukong menjadi sedikit panik. Raut wajah dari Sun Wukong terlihat kaget dan dia ketakutan. Dan saat ini sang Raja Agung dengan wajah seramnya berkata, "Darah akan segera mengalir dari tubuhmu dan kau akan segera mati." Setelah berkata seperti itu, Raja Agung mengeluarkan serangan energi kabut darah yang sangat besar tepat di hadapan Sun Wukong yang ada di bawahnya. Dalam sekejap saja, kabut darah itu pun meledak. Namun Raja Agung menjadi nampak kebingungan dan dia kaget karena pada saat ini Sun Wukong telah menghilang. Tidak lama kemudian ada suara berkata, "Kau akan mengalahkanku. Itu tidak akan pernah bisa, Agung. Sebuah tangan kecil kemudian muncul di wajah dari Raja Agung, yang ternyata itu adalah tangan dari Sun Wukong yang telah menggunakan jurus 1000 bayangan yang dikombinasikan dengan senter pengecil Doraemon. Sambil menempel di tubuh Raja Agung, Sun Wukong pun mengatakan, "Hei Agung, aku hanya pura-pura ketakutan padamu. Lihatlah, aku ada di sini, aku di sini, dan aku di sini." Dengan raut wajah imut, Sun Wukong berkata, "Agung, apa kau merindukanku? Kalau iya, aku akan menggigitmu." Sun Wukong pun membuka mulutnya lebar-lebar dan dengan cepat dia menggigit tubuh dari Raja Agung. Sun Wukong mini dalam jumlah yang banyak terus berdatangan dan mereka semua menggigiti tubuh Raja Agung itu. Hal ini membuat sang Raja Agung menjadi kesakitan dan tubuhnya merunduk. Sun Wukong mini pada saat ini terus melakukan gigitan-gigitan sampai daging dari Raja Agung terkoyak dan darah pun keluar dari tubuhnya. Sun Wukong pun mengatakan, "Oh, kekuatan kita ini sangat kejam." Dan tidak lama kemudian Sun Wukong menyuruh tubuh kecil lainnya untuk segera masuk ke dalam lubang yang telah dia buat dengan gigitan tadi. Sementara Sun Wukong yang ada di pantat dari Raja Agung kali ini sudah memegang tongkat emas dan mengatakan, "Hei sokok silite, sokok." Kelakuan Sun Wukong mini itu membuat Raja Agung menjadi geram. Dia menggertakkan giginya dan tidak lama kemudian Raja Agung melemparkan semua Sun Wukong mini yang telah menggigiti tubuhnya ini. Dalam sekejap saja, Sun Wukong mini berhamburan kemana-mana. Sesaat kemudian, mereka pun meledak menjadi kabut darah. Raja Agung yang melihat hal ini pun berteriak, "Membosankan, trik yang kotor. Beraninya kau bertarung dengan cara seperti ini? Bisakah kau bertarung dengan serius, Sun Wukong? Lawanlah aku secara terang-terangan." Dan tiba-tiba saja Sun Wukong pada saat ini muncul di belakang Raja Agung dengan muka sangarnya dan sudah bersiap melakukan pukulan menggunakan tongkat emas. Sun Wukong pun mengatakan, "Baiklah kalau begitu, aku akan bertarung dengan serius. Karena aku tidak takut padamu, bahkan jika dirimu 10 kali lebih kuat. Kamu tidak akan bisa berbuat seenaknya di dunia ini. Dan aku Sun Wukong tidak akan pernah bisa kau kendalikan dengan mudah. Pergi sana dan makan tai babi." Setelah mengatakan hal itu, Sun Wukong mengayunkan tongkat emasnya dan memukul keras wajah Raja Agung. Pukulan Sun Wukong itu benar-benar kuat, sampai tubuh dari Raja Agung terlempar jauh dan menabrak serta menghancurkan bola hitamnya sendiri. Sang Raja Agung pada saat ini terperosok ke dalam bola hitamnya. Dia kemudian memegangi wajahnya yang telah terkena pukulan dari Sun Wukong dan kemudian mengatakan, "Sialan Sun Wukong, kenapa dia menjadi lebih kuat?" Di sisi lain, Sun Wukong yang melihat Raja Agung terperosok pun mulai mengejeknya dengan tarian khusus untuk menyerang mental. Sun Wukong kemudian mengangkat tongkat emas dan dia berteriak, "Wow, serangan wajah yang sukses besar. Aku telah membuat Raja Agung kehilangan wajahnya." Budak alis kuning yang melihat Sun Wukong berhasil memberikan pukulan pada saat ini tertawa dan dia mengatakan, "Haha, ini dia salah satu kekuatan tersembunyi dari monyet liar itu. Kekuatan provokatif yang membuat lawannya menjadi marah, kemudian membuat keputusan yang salah." Di sisi lain, kera-kera juga berteriak, "Wow, Raja Kera yang perkasa. Raja Agung sekarang memang telah kehilangan wajahnya. Agung tidak punya wajah. Agung wajahnya jelek. Agung gaya bebek." Ejekan dari Sun Wukong dan para kera itu membuat Raja Agung geram. Dia pun mencoba bangkit dan kemudian mengapalkan tangannya lalu berkata dalam hati, "Berani sekali kau mempermainkanku, dasar iblis kera." Dan Raja Agung pada saat ini melesat dengan cepat ke arah Sun Wukong sambil mengatakan, "Kau akan segera menyesalinya. Raja Kera, kau dan kelompok monstermu itu pada hari ini juga." Sebelum Raja Agung bisa menyelesaikan kata-katanya, dia pun sudah berubah menjadi bailang.
Dan kini Bailang berkata, "Kak Wukong, ini aku di sini lagi." Sun Wukong pun menatap tajam ke arah Bailang karena waspada. Terakhir kali dia mendekati Bailang, malah kena tampar yang membuatnya terlempar. Bailang pun masih meyakinkan Sun Wukong jika ini benar-benar dirinya. Namun tiba-tiba saja pada saat ini Bailang terjengkang tanpa ada yang menyentuhnya. Sun Wukong kemudian mendekati Bailang dan bertanya, "Bailang, apa itu benar-benar kau?" Bailang pun menjawabnya, "Iya kak, ini benar-benar aku. Setiap kali Raja Agung diserang, dimensi kegelapan akan mengeluarkan cahaya dan aku bisa keluar dari tempat itu. Tapi itu hanya sebentar saja." Sun Wukong lalu bertanya, "Kamu sekarang sedang berjuang untuk tubuhmu kan? Solusi apa yang kau miliki?" Bailang pun menjawabnya, "Aku pikir aku akan menghadapinya secara langsung. Kakak senior, sekarang aku sudah mengerti banyak hal. Selama aku berada di dimensi kegelapan, Xiao Yu telah melindungiku. Dia telah menjagaku dengan cahaya dari api dirinya sendiri. Dia menjauhkan aku dari rasa takut untuk selamanya. Tapi aku merasa sekarang kekuatan Xiao Yu jauh lebih lemah. Dan kali ini, giliranku untuk menjaganya. Kakak, aku tahu jika aku ini tidak cukup pintar. Aku hanya makhluk yang tidak sempurna. Dan aku hanyalah seekor serigala. Namun satu hal yang sangat aku tahu, aku mencintai Xiao Yu dan selamanya akan tetap begitu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi." Kata-kata itu diucapkan oleh Bailang dengan serius, dengan tatapan mata yang tajam dan lubuk hati paling dalam. Karena memang selama ini Bailang sangat mencintai Xiao Yu, namun dia tidak berani mengungkapkan rasa cintanya. Sun Wukong pun menjadi cengok setelah dia mendengar pernyataan dari Bailang itu. Dia kemudian tertawa dan berkata, "Bagus Bailang, kamu hari ini sudah menjadi lelaki sejati. Bailang, kamu pasti bisa. Buktikan jika kamu benar-benar mencintainya, karena wanita butuh bukti, bukan janji." Dan tiba-tiba saja Bailang pun mencekik Sun Wukong. Karena pada saat ini Raja Agung telah kembali ke tubuh Bailang, dan Bailang pun sudah kembali menghilang. Raja Agung dengan kemarahannya berkata, "Sun Wukong, kamu benar-benar jabingan. Kamu hanyalah idiot yang bermimpi mengalahkanku." Namun lagi-lagi terjadi sesuatu di tubuh Raja Agung. Tangan kirinya pada saat ini langsung memegangi wajahnya sambil berkata, aku benci seperti ini." Dan tiba-tiba saja Raja Agung pun melemparkan Sun Wukong yang tadi dia cekik sambil berkata, "Keluarlah kau." Hingga pada saat ini tubuh Sun Wukong terlempar keras dan menembus bola hitam. Kini Raja Agung memegang kepalanya dan dia berkata lirih, "Sun Wukong tidak bisa kuanggap remeh. Aku harus membuat keputusan dengan cepat. Karena saat aku berhadapan dengannya, Bailang selalu datang dan mengganggu. Ini sangat berbahaya. Aku harus membuat strategi baru. Aku harus cepat menstabilkan tubuh ini dan pelan-pelan memperbaikinya sebelum terlambat. Pada saat ini, aku harus recall dulu. Aku harus beristirahat sebentar dan tidak ada yang boleh menggangguku." Raja Agung kemudian dengan cepat membentuk sebuah segel khusus yang diarahkan pada bola hitam miliknya. Dalam sekejap saja, bola hitam itu berubah menjadi lembek dan terlihat seperti air. Raja Agung kemudian segera masuk ke dalamnya dan dia benar-benar berendam di dalam bola hitam besar itu. Dan kini Raja Agung telah menarik diri sepenuhnya dari pertarungan karena tubuh Bailang yang dia tempati sedang bermasalah dan Raja Agung harus segera memperbaikinya. Dan kini bola hitam besar yang ditempati oleh Raja Agung memancarkan energi yang cukup besar dan kemudian membuat sebuah pertahanan khusus untuk melindungi Raja Agung yang ada di dalamnya. Sedangkan bola-bola hitam besar lainnya mulai berkumpul dan mengelilingi bola hitam yang di dalamnya ada Raja Agung. Semua bola hitam itu membuat pertahanan khusus dan memancarkan energi yang mengerikan. Hal itu membuat para monyet takut dengan aura energi yang terpancar. Dan tiba-tiba saja Buddha alis kuning merasakan sesuatu. Dia pada saat ini merasakan tubuhnya tiba-tiba terisi oleh energi yang sangat mengerikan, bahkan sampai mau meledak. Wajah dari Buddha alis kuning terlihat menjadi tidak bisa biasa saja. Di saat yang sama, Sun Wukong mencoba menerobos bola hitam karena melihat sang Raja Agung telah memasuki salah satu bola hitam besar itu. Namun tatapan Sun Wukong menjadi terlihat sangat kaget. Karena pada saat ini, bola hitam besar itu secara paksa mengusir Sun Wukong dan tidak memperbolehkannya mendekati bola yang dimasuki oleh Raja Agung. Sun Wukong pun terlempar keluar dan dia kemudian bersalto dan berdiri di atas atap rumah. Setelah itu Sun Wukong memandangi bola hitam dan dia berkata, "Bola hitam itu mengusirku secara langsung. Mereka saat ini saling berdekatan dan akan menyerang siapapun yang mencoba mendekatinya."
Ini adalah bentuk pertahanan yang sangat kuat. Gila, si Agung benar-benar gila. Sun Wukong sekarang sudah tidak mampu berbuat banyak karena tidak bisa menembus pertahanan dari bola-bola itu. Sun Wukong kemudian berkata dalam hati, "Bailang, konsentrasilah untuk bangun dan dapatkan tubuhmu kembali." Dan tiba-tiba saja Sun Wukong melirik ke arah belakang. Karena secara mengejutkan, dia dicekik oleh salah satu orang dari era kebangkitan. Orang itu kemudian berkata, "Raja Agung adalah orang yang kuat. Berani sekali kau menyinggung dirinya. Kekuatan kami adalah hadiah dari Raja Agung yang akan terus mengalir tanpa henti." Sun Wukong yang dicekik pun pada saat ini geram dan dia berkata, "Kalian hanyalah sekelompok sampah pengganggu yang tidak akan bisa mengalahkanku." Tidak lama kemudian anggota kebangkitan yang lain pun datang untuk membantu rekannya supaya bisa mengalahkan Sun Wukong. Di sisi lain, Raja Agung pada saat ini telah terjatuh ke dalam dimensi kegelapan. Sambil terjatuh itu, dia berkata dalam hati, "Menggandakan kekuatan dari bola hitam besar untuk penguatan seperti itu mungkin secara permanen akan melumpuhkan lebih dari setengah murid-muridku. Tapi itu adalah resiko yang harus aku ambil karena situasi ini sangat berbahaya dan aku harus bisa memenangkan pertempuran ini." Dan selama melewati lorong kegelapan untuk menuju dimensi kegelapan, secara perlahan tubuh Raja Agung dalam bentuk Bailang mulai terbakar oleh api ungu. Dan akhirnya bentuk tubuh Bailang pun lenyap. Setelah itu muncullah sebuah sepatu perak dari zaman kuno. Ya, itu adalah sepatu dan wujud asli dari Raja Agung yang telah sampai di dalam dimensi kegelapan. Karena pada saat ini dirinya akan memperbaiki akar dari semua permasalahan yang dia peroleh pada tubuh Bailang. Dengan tatapan mata tajamnya, Raja Agung melihat lurus ke depan. Dia kemudian berdiri. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang datang lalu berkata, "Raja Agung, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah menunggumu." Kini terlihatlah sosok Bailang yang berdiri tegak dan akan menghadapi Raja Agung yang pada saat ini sudah sampai di dalam dimensi kegelapan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan menang dalam pertarungan ini? Apakah Raja Agung ataukah Bailang? Karena siapapun yang menang, maka dia akan mendapatkan tubuh Bailang sepenuhnya. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.